Kegiatan belajar 1, pengertian komunikasi antar pribadi. Konsep komunikasi antar pribadi sebagai bagian ilmu komunikasi. Di pesta pernikahan, Andi salah seorang teman lama menyapa Anton yang merupakan teman sebangku Anton saat duduk di bangku SMA dulu. Keduanya sudah lama tidak bertemu, sehingga momen ini mereka gunakan untuk berbincang, saling berbagi kabar dan kegiatan yang dilakukan selama ini. Setelah berbicara beberapa saat, Andi menceritakan bahwa dia juga akan menikah 2 bulan lagi. Oh ya, pacarnya mana? Kenapa tidak kelihatan? Tanya Andi tiba-tiba. Nanti waktu acara pernikahanku diajak ya. Anton hanya tersenyum. Di tempat lain, Diani dan ibunya sedang berbicara serius lewat telepon mengenai masa depan Diani. Ia ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Di tangannya terdapat letter of acceptance dari universitas impiannya di Inggris. Orang tuanya sebenarnya bahagia dan bangga dengan hal itu. Tapi mereka berat melepaskan anak satu-satunya itu untuk merantau ke benua lain. Terlebih Diani adalah anak perempuan. Mereka ingin anaknya kuliah di universitas negeri di Indonesia saja. Menurutnya universitas di negara ini juga mempunyai sistem pendidikan yang bagus. Mereka akhirnya berdebat mempertahankan pendapat dan keinginannya masing-masing. Pembicaraan seperti contoh di atas merupakan hal yang sering kita temui dalam keseharian kita, baik dengan orang yang baru dikenal maupun dengan orang yang sudah kita kenal lama. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh manusia seperti layaknya bernafas, menghirup udara bebas, dan lainnya. Kehidupan akan lebih berarti jika menjalannya tidak hanya seorang diri, tetapi menikmati kehidupan dengan orang lain. Apakah itu pasangan hidup, anggota keluarga, kekasih, teman, sahabat, kolega, dan orang-orang di sekitar kita yang belum kita kenal sama sekali. Pertanyaannya, di antara kedua contoh di atas, manakah yang merupakan komunikasi antar pribadi? Hal ini dapat kita jawab setelah kita memahami apa sebenarnya definisi komunikasi antar pribadi. Para ahli sendiri memiliki pandangan berbeda mengenai definisi komunikasi antar pribadi ini. Elihu Katz dan Paul Lazarfeld dalam Budyatna dan Nin 1994 berpendapat komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara 2 atau 3 orang yang dilakukan interaksi secara tatap muka, dapat memanfaatkan semua atau sebagian alat indera yang ada pada manusia, dan dalam interaksi tersebut tidak digunakan alat-alat mekanis seperti telepon, surat atau kamera televisi yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang berkomunikasi secara terpisah. Jadi, menurut mereka, kehadiran pihak-pihak yang berkomunikasi secara tatap muka dan berhadapan merupakan syarat utama bagi terjadinya komunikasi antar pribadi. West and Turner 2008 mendefinisikan komunikasi antar pribadi sebagai komunikasi yang terjadi secara langsung antara 2 orang. Jika kita melihat komunikasi antar pribadi sesuai dengan pendapat West and Turner ini, maka termasuk ke dalam komunikasi antar pribadi adalah contoh yang pertama. Hal ini karena di contoh pertama komunikasi terjadi di antara 2 orang secara langsung. Ada tatap muka, yakni antara Anton dan Andi. Sedangkan di contoh kedua, komunikasi dilakukan tidak secara langsung, melainkan melalui percakapan di telepon yang dilakukan Diani dengan orang tuanya. Karena itu, contoh kedua tidak termasuk sebagai komunikasi antar pribadi jika kita merujuk pada definisi di atas. Kasata dan Asante, Kurniawati, Nia, 2014, menggambarkan komunikasi antar pribadi sebagai komunikasi yang melibatkan komunikator yang independen dengan pesan pribadi atau terbatas. Saluran yang digunakan adalah vokal dan suara, terdiri dari khalayak individu atau kelompok kecil dan memperoleh umpan balik dengan segera karena komunikasi terjadi secara langsung. Melihat pada definisi ini, maka kedua contoh di atas termasuk ke dalam komunikasi antar pribadi, yakni dilihat dari pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, jumlah khalayak yang terlibat, dan seberapa cepat feedback diperoleh. Sedangkan menurut Adler et al. 19869-10, komunikasi antar pribadi dapat dijabarkan ke dalam 2 definisi, yakni definisi situasional dan definisi kualitatif. Jika menggunakan pendekatan situasional,
Komunikasi antar pribadi didefinisikan sebagai komunikasi yang melibatkan sejumlah kecil orang yang mempunyai hubungan dekat satu sama lain. Pendekatan ini melihat kepada berapa banyak yang terlibat, apakah mereka dekat satu sama lain, berapa banyak akses yang mereka miliki, contohnya seperti seberapa sering mereka saling melihat, mendengar, bersentuhan, dan seberapa mudah untuk mendapatkan feedback. Dilihat dari definisi ini, contoh pertama di atas masih belum dapat diklarifikasikan sebagai komunikasi antar pribadi. Hal ini karena pada contoh tersebut, Anton dan Andi baru bertemu dan berkomunikasi lagi setelah sekian lama, sehingga mereka tidak dapat dibilang dekat. Mereka juga baru bertukar kontak di saat pesta tersebut, sehingga akses yang mereka miliki selama ini hampir tidak ada sama sekali. Sedangkan contoh kedua dapat dikategorikan sebagai komunikasi antar pribadi jika merujuk pada definisi situasional ini. Hal ini disebabkan hubungan yang terdapat pada contoh tersebut adalah hubungan anak dan kedua orang tuanya, yang tentu saja termasuk ke dalam hubungan dekat. Diani dan orang tuanya juga tinggal serumah, sehingga mereka sering melihat, mendengar, bahkan bersentuhan satu sama lain. Pada contoh ini, juga feedback dapat dengan mudah didapatkan, melihat dari perdebatan yang terjadi di antara Diani dan kedua orang tuanya. Berbeda dengan definisi situasional, dalam definisi kualitatif, pendekatan tidak difokuskan pada jumlah orang yang berkomunikasi, melainkan kualitas interaksi di antara individu yang terlibat. Bagaimana cara mereka menghadapi satu sama lain. Kedua contoh di atas tersebut termasuk komunikasi antar pribadi jika melihat pada pendekatan kualitatif ini. Melihat kedua contoh di awal tadi, kita dapat melihat bahwa para ahli memiliki pendekatan, pendapat, dan pandangan yang berbeda-beda mengenai definisi komunikasi antar pribadi. Dua contoh tersebut dapat dikategorikan menjadi komunikasi antar pribadi atau tidak berdasarkan definisi mana yang kita gunakan. Dari beberapa definisi tersebut, jika dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang melibatkan dua orang, kelompok kecil di mana pesan yang disampaikan bersifat pribadi dan mendapatkan feedback segera. Kini setelah kita memahami apa dan bagaimana sebenarnya komunikasi antar pribadi itu, kita juga dapat melihat perbedaan antara komunikasi antar pribadi dengan komunikasi kelompok kecil. Keduanya sama-sama melibatkan sejumlah pihak yang berinteraksi, namun dalam komunikasi kelompok kecil cenderung berfokus pada kelompok kerja. Hal-hal yang dibahas biasanya mengenai kepemimpinan, keselarasan, dan pembuatan keputusan. Berbeda dengan komunikasi antar pribadi yang membahas mengenai hubungan, seperti bagaimana suatu hubungan dimulai, bagaimana mempertahankan suatu hubungan, dan keretakan suatu hubungan. Komunikasi antar pribadi juga dapat didefinisikan beragam cara, yaitu yang pertama, merujuk DeVito 2014-4. Dyadic Relational Approach to Interpersonal Communication. Menurut pendekatan Dyadic, komunikasi antar pribadi didefinisikan melalui jumlah orang berkomunikasi dan hubungan orang-orang tersebut. Jadi menurut definisi Dyadic, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang yang memiliki hubungan yang mantap dan jelas, seperti hubungan antara orang tua dan anak, guru dan murid, dan lain-lain. Dengan definisi ini, hampir tidak mungkin ada komunikasi Dyadic atau dua orang yang bukan komunikasi antar pribadi. Sebab selalu ada hubungan tertentu antara dua orang, misal orang tua dan anak, guru dan murid, dan lain sebagainya. Bahkan seorang asing di sebuah kota yang menanyakan arah jalan ke seorang penduduk mempunyai hubungan yang jelas dengan penduduk itu setelah pesan pertama disampaikan. 2. Developmental Approach to Interpersonal Communication. Dalam pendekatan pengembangan, komunikasi antar pribadi dilihat sebagai proses yang dimulai dari komunikasi yang bersifat tak pribadi, impersonal, dan komunikasi berkembang menjadi lebih pribadi seiring dengan peningkatan frekuensi interaksi dan keintiman di antara orang-orang tersebut. Contoh, seorang guru dan murid yang baru berinteraksi hanya berhubungan sebatas guru dan murid saja. Namun seiring frekuensi interaksi mereka bertambah, keintiman pun mulai terjamin. Komunikasi mereka sekarang bertambah akrab, bukan lagi hanya guru dan murid, tapi sudah seperti kakak atau orang tua. Bahkan, seiring makin dekatnya hubungan yang terjadi di antara mereka, sang guru mengetahui beberapa kebiasaan anak muridnya, sehingga ia dapat memprediksikan perilakunya. Begitu juga sebaliknya yang terjadi pada muridnya.
Rangkuman. Mempelajari komunikasi antar pribadi secara teori dapat membantu penguasaannya, kemampuan dalam praktiknya. Dengan bertambah ilmu kita mengenai konsep komunikasi antar pribadi, maka semakin gampang kita menentukan faktor apa yang harus dilakukan dan dihindari dalam meningkatkan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dapat dijabarkan ke dalam dua definisi, yakni definisi situational definition, dan definisi qualitative definition. Jika menggunakan pendekatan situasional, komunikasi antar pribadi didefinisikan sebagai komunikasi yang melibatkan sejumlah kecil orang yang mempunyai hubungan dekat satu sama lain. Pendekatan ini melihat kepada berapa banyak orang yang terlibat, apakah mereka dekat satu sama lain, berapa banyak akses yang mereka miliki, contohnya seperti seberapa sering mereka saling melihat, mendengar, bersentuhan, dan seberapa mudah untuk mendapatkan feedback. Pada komunikasi definisi kualitatif, pendekatan tidak difokuskan kepada jumlah orang yang berkomunikasi, melainkan kualitas interaksi di antara individu yang terlibat, bagaimana cara mereka menghadapi satu sama lain. Kedua contoh di awal tersebut termasuk dalam komunikasi antar pribadi jika melihat pada pendekatan kualitatif ini.